bab 2 sloka 14. Yang di HP-nya ada buat kita, ingat ya. Bab 2 sloka 14. Kan bisa nyeroncol kan? Hah? Tidak bisa, ya. Nyeroncol harus semua bisa. Siapa bisa nyeroncol sini? Pak Tara? Bisa lah. Atau nyeruti. Oke, kita mulai ya. Ampun ketemu? Udah ketemu? Bab 2 sloka 14. Matras persastu konte matras persastu yang di belakang ni kan, 3 aksara di belakang dirga ni kan. Kalau untuk membaca sloka, baris pertama dan ketiga itu yang paling kita perhatikan ya, suku kata 3 di belakang, yang 6, 7, 8. Suku kata 6, 7, 8 di belakang. Matras persastu konte matras persastu konte. Kalau mau nyeruti lebih jauh, bawa ke dalam suaranya. Matras persastu konte. Jadi ke dalam bawa. Tapi yang penting kita ikuti irama-nya ya, yang sederhana. Jadi sekarang disederhanakan. Matras persastu konte. Matras persastu konte. Situsna sukha dukkha. Situsna sukha dukkha. Agama parinanitya. Agama parinanitya. Tam stitiksha svabharata. Tam stitiksha svabharata. Matras persastu konte. Yang baris 2 dan 4, 3 suku kata itu juga diperhatikan ya. Yang ke-7-nya raswa, yang 6 dan 8-nya dirga. Situsna sukha dukkha. Jadi yang 3 baris di belakang, 3 suku kata di belakang ya. Agama parinanitya. Agama parinanitya.
reswe nya dirge karena huruf di belakang, dia bisa reswe bisa dirge. Matras persastu kaunteya sidosna sukha dukkha agama payana nityas tanstitikeshwa bharata. Agar bisa pernah senang nggak? Pernah gembira? Sering. Terus pernah juga sedih? Pernah. Pernah. Tidak sering ya? Takut dia bilang sering. Jadi semua mengalami senang, semua juga mengalami sedih, suka dan duka. Pernah juga mengalami panas, pernah juga mengalami dingin. Nah, kalau di daerah-daerah Eropa, Rusia sana ada musim panas, musim dingin. Di India ada musim panas, musim dingin. Nah, di sini disebut matras persa. Hanya karena sentuhan, hanya karena sentuhan indria-indria dengan objeknya, indria-indria dengan objek indrianya, dengan wisayanya, indria dengan wisaya ketemu, matras persa hanya karena pertemuan indria dengan objeknya, dengan wisayanya. Wisaya artinya objek indria. Hanya karena pertemuan itu saja, matras pasastu kaunteya sidosna sukha dukkha, lalu memberikan kepada kita suka dan duka, panas dan dingin, hanya karena sentuhan indria dengan objeknya. Panas dingin, suka duka, panas dingin, suka duka, panas dingin, suka duka, panas dingin, suka duka, lagi suka, sebentar lagi kita nangis, sedih, kedukaan datang. Tunggu sebentar lagi, suka dan datang lagi, datang pergi, datang pergi. Agama datang, apa yang pergi, datang dan pergi. Datang dan pergi. Apa itu? Suka, duka, suka, duka, panas, dingin, suka, duka, panas, dingin, datang, pergi, datang, pergi. Kalau Mahabharata mengatakan suka syanantaram dukham. Setelah kesukaan, setelah kesenangan, setelah hal-hal yang menyenangkan datang mampir pada diri kita, tunggu nanti ada dukanya datang. Jika kedukaan datang, sabarlah dulu, nanti kesukaan datang lagi. Karena suka duka itu datang dan pergi hukumnya. Dia tidak pernah tinggal permanen di dalam diri orang, tidak pernah permanen di dalam diri kita. Jadi kalau kebahagiaan, kepuasan, kesenangan datang ya menghampiri kita, tunggu. Jangan berlebihan loncat-loncat. Jangan berlebihan merasa senang. Cukuplah sekedar senang. Ngastung karo, cakupkan tangan kepada yang mulia, yang maha kuasa. Tidak sangin umam, kita dikurniai kesenangan, kepuasan, kenikmatan hidup. Cakupkan tangan. Jangan nanti kita berlebihan, apalagi kita mengalami kelebihan kesenangan ya, hingga kita mengejek yang lain, merendahkan yang lain. Ini berbahaya. Ketika kita memberikan kerendahan kepada orang lain, kita double triple nanti kena rendah. Kita akan ditarik, dijatuhkan,
kali lipat, 4 kali lipat, lebih banyak. Jadi hati-hati kita memberikan kesakitan kepada orang lain. Seperti kemarin saya sampaikan, jadikan nafas hidup, jadikan darah daging, bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain. Jangan. Nanti kita kena kesakitan. Kalau tidak bisa membuat orang lain senang, bahagia, kalau tidak jangan nyakiti. Apalagi fitnah ya, berbahaya sekali fitnah itu. Anda akan mampus habis nanti. Tunggu saja. Karena kesakitan dari orang yang difitnah itu akan berbalik besar sekali, ratusan kali lipat. Kalau orang nangis satu hari, Anda itu ribuan hari akan nangis. Jadi alam itu tidak akan diam. Jadikan darah daging, jangan pernah nyakiti orang. Orang menyakiti kita biarkan. Karena orang nyakiti kita itu kebahagiaan untuk kita. Hanya ada air matanya, lewatilah, jalanilah. Ada kesakitan, jalani. Tetapi sebenarnya itu karunia besar untuk kita. Dosa-dosa kita diambil oleh orang yang nyakitin kita, orang-orang yang memfitnah kita, ya, diambil dosa-dosa kita. Mereka yang dapat. Asal kita tidak membalasnya, asal kita balik, hati kita tenang, damai, dan mendoakan orang yang memfitnah kita. Doakan kebaikan untuk orang-orang yang menyakiti kita. Jadi kembali seperti tadi, kalau kita mengalami keriangan, kesukaan, jangan berlebihan merayakannya. Karena apa? Sukasya anantaram dukkam. Sebentar lagi akan datang kedukaan. Karena alam ini adalah alam suka duka, suka duka, suka duka yang datang dan pergi, datang dan pergi. Sukanya tidak lama, dukanya tidak lama. Kalau kita suka, sabar. Dengan cara berpikir apa kedukaan yang tidak datang. Kalau kesedihan datang, bersabar. Kesukaan apa yang akan datang. Nah, dari kesabaran kita menerima dan mengalami suka duka yang ada maafin, yang datang dan pergi, datang dan pergi, datang dan akan pergi. Sejauh mana kita sabar, sejauh itu kita mendapat kebahagiaan, mendapatkan amartanya. Itu juga panas dingin, itu semua datangnya dan perginya itu sudah pasti. Suka duka itu datangnya pasti, perginya juga kan pasti. Kenapa? Karena kita ada di dalam lingkungan alam suka duka, bukan di alam suka. Kalau alam yang hanya suka saja, yang hanya bahagia tanpa susulan, syukur tanpa wali duka, ya. Syukur yang hanya suka saja itu alamnya lain, tidak di sini. Jadi di sini kita mengalami suka duka itu kita ditempa kita. Tidak ada orang yang hanya suka saja. Tidak ada juga orang yang hanya duka saja hidupnya, tidak ada. Hanya saja kalau dia tidak melihat kemuliaan yang diberikan kepada dirinya, dikaruniai kepada dirinya, dia akan melihat hanya dirinya saja yang menderita di dunia ini. Tuhan tidak bersahabat dengannya. Jadi tidak seperti itu. Suka duka itu sering di dalam kedukaan itu justru banyak karunia. Jadi jangan cepat-cepat amit-amit ambil jalan pintas ya kalau sedang mengalami kedukaan. Bersabarlah. Yang penting kita tidak menjadikan hidup kita sebagai alat untuk menyakiti orang, memberikan kedukaan pada orang.
Itu sangat hati-hati. Amit, amit. Jangan belajar yang tinggi-tinggi apapun. Tidak usah belajar tinggi-tinggi, hanya belajar jangan nyakiti orang, itu cukup. Sangat cukup. Kalau orang menganggap dirinya disakiti, tidak apa-apa. Kan dianggap. Kita tidak menyakiti. Hanya karena sentuhan indria saja. Kalau indria-indria kita kuat, sentuhan-sentuhannya itu kurang memanasi kita, kurang memberikan kedukaan kepada kita. Kalau indria-indria kita kuat, bagaimana indria-indria kita bisa kuat? Dengan tapa brata yoga samadhi, dengan melakukan pranayama yang baik, dengan meditasi yang baik, dengan mengatur makanan yang baik, dengan mengatur tidur bangun yang baik, dengan mengatur pergaulan. Karena salah pergaulan juga indera-indera kita cepat rusak, cepat ambruk. Kalau rajin bermeditasi, indera-indera kita diperkuat. Saya waktu di India mendapat kesempatan, waktunya waktu saya banyak bisa bermeditasi dengan baik di puncak musim dingin di bulan Januari Februari. Saya seperti ini, badan atas tanpa kain, sedangkan orang berpakaian lima pakai bagian. Kadang jaketnya double, atau setelah jaket lagi pakai selimut tebal, apa namanya? Ya. Terus dipakai celananya 3. Yang sudah ke India mengalami Pak Dendi itu, dia hanya matanya aja kelihatan. Udah pakai topi sekian, pakai baju sekian, tapi saya hanya bagian atasnya kebuka, tidak berpakaian gitu ya, atas. Di bawah hanya kain tipis. Jadi indera kita kuat kalau kita rajin menjaga indria-indria kita. Setelah saya tidak mendapat kesempatan seperti itu, berjam-jam, 6 jam di malam hari gitu ya. Sekarang saya keliling-keliling di Eropa ya harus pakai pakaian yang tebal. Itu contoh indera-indera kita itu akan menjadi kuat kalau kita rajin dan tekun bermeditasi, rajin mengatur makanan, atur makan, pergaulan, dan kita tidak terlalu menjauhkan badan kita, diri kita dengan alam. Kita mengizinkan badan kita bersentuhan dengan alam. Tapi pergaulan sekarang membuat kita menjauhkan diri dari alam. Di rumah kita pakai AC ya, tutup pintu, jendela tutup rapat karena kita pakai AC. Terus kita ke kantor, hanya dari rumah ke mobil saja tanpa AC ya. Hanya dari pintu rumah ke mobil, kita biarkan diri kita disentuh oleh angin, oleh alam. Masuk mobil lagi AC. Nanti dari tempat parkir, kalau GM langsung ke ada yang parkirkan ya. Kalau beliau ya harus di tempat parkir di belakang, jalan keliling sekian lama lagi. Segitu aja membiarkan dirinya disentuh oleh angin, oleh alam. Masuk ruangan
kerja sudah pakai AC lagi. Nah, kita menghalangi diri kita bersentuhan dengan alam. Ini menyebabkan indera kita juga semakin lemah, tidak kuat. Maka sentuhan suka duka panas dingin itu menjadi terasanya berat. Kalau ada masalah kecil, dia akan langsung terganggu berat. Di kantor misalnya, temannya dapat promosi, dia langsung stres. Bisa begitu karena indera kita ada sentuhan dengan objek indera, terus indera kita tidak kuat, stres kita. Ada masalah kecil kita langsung kawan paling dekat pun kita jadikan musuh. Bapak pun kita jadikan musuh, ibu pun jadikan musuh karena kita tidak kuat, indera kita tidak kuat. Orang tua berkata yang baik, menasihati yang baik, kita langsung stres, langsung melarikan diri, meninggalkan rumah, meninggalkan orang tua, atau langsung terbakar. Kita menganggap orang tua bukan orang tua lagi. Begitu juga orang tua. Jadi indera-indera kita itu akan sangat tergantung penerimaan suka duka panas dingin itu dari apa? Dari sejauh mana kita menempa indera-indera kita. Berhati-hati kita mengalami suka dukanya. Matras pasras duka dia situsno suka duka dan agama datang ngapain pergi, datang pergi, datang pergi. Tahu wahai Arjuna, di dalam Bhagavad Gita ini nasihat Krishna kepada Arjuna. Wahai Arjuna, tahu semua ini titik syastra. Kau sabarlah menerimanya. Sabarlah menerimanya. Apa? Menerima dengan sabar. Mungkin itu yang bahasa yang bisa dipakai. Kita menerimanya dengan bijak, dengan sabar, dengan teguh hati, dengan penuh pengertian, dengan penuh pemahaman bahwa suka dan duka itu tidak lama, bahwa suka dan duka itu datang dan pergi. Kalau sekarang kita dikaruniai mobil, jangan terlalu bangga, apalagi terlalu pamer. Tidak tahu besok. Banyak yang dari langit itu turunnya ke daratan yang paling menyedihkan. Ada yang dari bawah tiba-tiba yang di atas. Banyak yang hanya bahkan pengemis, orang biasa, kerjaan kecil, tiba-tiba dia jadi miliarder. Itu kita tidak bisa mendeteksinya. Jadi kalau kita sedang dapat karunia, jangan menginjak yang lain, jangan juga berbangganya berlebihan. Tidak tahu kita 5 menit ke depan, sekian hari ke depan apa yang terjadi. Kalau di kantor kebetulan jadi bos, hati-hati jangan terlalu berlebihan dengan anak buah. Kita tidak tahu besok apa terjadi. Sering bisa terbalik kan, junior bisa jadi atasan. Jadi pahami ini dengan baik. Tam sidik syastra bharat rayarjuna. Terima hal ini dengan bijak, dengan penuh pemahaman dan kesabaran. Jadi kalau kita menerima datangnya suka dan duka, panas dan dingin, tawa dan tangis dengan kesabaran yang bijak, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih tenang dan lebih damai. Ya. Jadi mungkin kita garis bawah di sini bahwa jangan berlebihan. Kalau dapat kesukaan jangan berlebihan. Kalau dapat kedukaan jangan berlebihan.
Karena suka duka itu memang hukum dunia ini harus ada suka dan duka. Tidak ada orang duka selamanya, tidak ada orang suka selamanya. Datang pergi, datang pergi. Dan kita jangan memberi kedukaan kepada orang lain. Berikan kesukaan boleh, tapi kedukaan jangan. Itu garis bawahnya. Jadi mungkin tidak ada pertanyaan ya, karena ada sesuatu yang penting. Nggih, rahayu. Nggih, terima kasih.